Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Berita Gereja GKJ Jebres, tanggal 18 Februari 2024, Ibadah Pagi. Romawi 1, Persekutuan Karyawan Klasis, diberitahukan kepada seluruh jemaat, sehubungan dengan adanya Persekutuan Karyawan Klasis di GKJ Dagen Palur pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024, kantor gereja akan tutup pada pukul 11 WIB. Harap menjadi perhatian. Romawi 2, Amplop Paskah. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa telah disediakan amplop khusus untuk Paskah bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang akan memberi persembahan bisa mengambil amplop di tempat yang telah disediakan. Romawi 3, Les Gitar Komisi Pemuda. Komisi Pemuda akan membuka les gitar atau gratis. Kegiatan akan dilaksanakan mulai bulan Maret 2024 setiap hari Selasa pada pukul 18.30 WIB di GKJ Jebres. Kelas yang dibuka adalah kelas pemula dan kelas lanjutan untuk usia 12 sampai 21 tahun. Tidak perlu memiliki gitar. Pendaftaran dibuka sampai tanggal 29 Februari 2024 bisa menghubungi Saudari Kania. Nomor WA bisa dilihat di Warta Jemaat. Rom 4, Kebaktian Rabu Bina Imam atau Kerubi. Badan Peribadatan akan mengadakan kebaktian Rabu Bina Imam atau Kerubim pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 pukul 18 WIB dengan pengantar bahasa Indonesia dengan pembicara Pendeta Jaya Simare Mare dengan tema Earnest Love. Segenap jemaat dimohon menghadirinya. Romawi 5, Perjamuan Kasih. Diberitahukan kepada segenap jemaat bahwa hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 akan ada perjamuan kasih setelah kebaktian untuk menjalin keakraban di antara warga jemaat. Romawi 6, Persembahan tanggal 11 Februari 2024. 1. Persembahan kotak putih sebesar Rp1.738.000. 2. Persembahan kotak merah sebesar Rp1.415.000. 3. Persembahan bulanan dan operasional sebesar Rp3.650.000. 4. Persembahan perpuluhan sebesar Rp2.838.000. 5. Persembahan istimewa sebesar Rp100.000. 6. Persembahan amplop Paskah sebesar Rp447.000. 7. Persembahan Rabu Abu sebesar Rp1.335.000. Rom 7. Yang akan menghantarkan firman Tuhan pada pagi hari ini beliau Pendeta Suwarto SSI. Majelis Gereja mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali datang beribadah. Apabila Bapak, Ibu, Saudara membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi Majelis Gereja setelah ibadah. Terima kasih.
Shalom. Mari bersama-sama kita masuk dalam panggilan beribadah. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Sama-sama kita menyanyikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari sembah Allah yang akan, agungkanlah karyanya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, patut buat semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang akan. Pertolongan kita dalam ibadah Minggu Prapaskah pertama ini berlangsung dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang muliakan dan tidak pernah meninggalkan perbuatan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dalam Tuhan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah pertama. Melalui Minggu Prapaskah, kita diajak menghayati kedalaman hati Allah. Merasakan sedihnya, menyaksikan ciptaannya. Di dalam Kristus, Allah meneladankan sikap hati yang sedia berproses dalam kerendahan hati dan berkarya di tengah umat yang diselamatkannya. Tuhan Yesus Kristus memperjuangkan kasih dalam ketaatan. Ia rela mengalami dan melawan setiap cobaan dan godaan, serta sedia mengambil risiko demi keselamatan dunia. Firman Tuhan di Minggu Prapaskah pertama ini mengajak kita belajar dari Tuhan Yesus melalui tema menghidupi karya Allah yang indah dalam Kristus. Kita akan mengikuti gerak Kristus. Biarlah semua kita menyediakan hati untuk semakin dipenuhi citra salib Kristus. Yesus menebus, agungkanlah kasih-Nya besar.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika dosa dibiarkan tertimbun dalam hati kita, beban berat terasa. Namun Tuhan Yesus penuh belas kasih dan pengampunan. Mazmur 32, 5 dan 6 mengingatkan kita untuk terbuka pada Tuhan. Selagi masih ada waktu, kesalahanku tidak kusembunyikan. Dosaku kuberitahukan kepada Tuhan. Kita nyatakan penyesalan kita secara litan. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Jika engkau ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Jemaat sedang berdiri. Kita menerima berita sukacita, berita anugerah. Sebenarnya tertulis dalam 1 Petrus 2, 24-25 demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, bagi kita yang mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, dan sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikian berita anugerah dari Tuhan, kiranya pengampunan Allah berlaku atas kita. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Damai bagimu, di bawah
Mari kita berdoa sebentar. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan atas penjagaan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan. Dalam istirahat kami sepanjang malam, sampai Tuhan izinkan kami bangun pagi, menikmati hadirat-Mu. Lebih Tuhan izinkan kami untuk berkumpul, bersekutu, memuji memuliakan nama Tuhan dalam ibadah Minggu Prapaskah yang pertama ini. Biarlah kehadiran kami, keberadaan kami semakin layak dan semakin berkenan kepadamu, ya Tuhan. Kami senantiasa mengingat keberadaan teman, sahabat, orang-orang yang kami kasih dalam segala keberadaan mereka. Oleh karena tidak bisa bergereja, oleh karena sakit penyakit yang mereka alami, mereka derita, karena faktor usia, oleh karena sakit menaun, oleh karena sakit dalam tahap pemulihan, Tuhan kiranya berbelas kasih pada mereka. Tumpang tangan mereka sekalian, menjamah mereka sekalian, agar mereka beri kekuatan, pemulihan, kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Berkati keluarga yang senantiasa menemani, merawat, memberikan dukungan support atas perjuangan mereka untuk mendapatkan kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen yang berjemaat di GKJ Persekutuan. Kau berkati kehidupan keluarga mereka satu persatu, kehidupan rumah tangga mereka. Berkati dan mereka mendidik, mengarahkan anak-anak mereka. Berkati untuk setiap usaha, pekerjaan, mata pencarian yang mereka lakukan. Senantiasa mendatangkan kecukupan atas kehidupan keluarga, sehingga mereka tidak pernah berkekurangan, sebab Allah memberikan kelimpahan berkat atas kehidupan keluarga-keluarga Kristen yang percaya mengandalkan Engkau. Dan kami rindu masing-masing keluarga bertumbuh dengar-dengaran akan firman, di mezbah doa untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Selanjutnya Allah, kami berdoa untuk gerejamu GKJ Tuhan dalam melaksanakan program pelayanan di tahun 2024. Kami rindu pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat-Mu atas kehidupan jemaat, agar dimampukan melaksanakan program pelayanan dan nama Tuhan semakin dipermuliakan dan program-program itu menjadi berkat bagi seluruh warga jemaat. Berkati untuk panitia Paskah dan Rio Unduh-Unduh yang sudah terbentuk, yang telah menyusun serangkaian acara. Berkati setiap warga jemaat memberikan dukungan dalam bentuk doa, daya, dan dana, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk kegiatan porseni klasis di tahun ini, di mana kami GKJ sebagai panitia bersama dengan GKJ Immanuel, GKJ Petra, dan GKJ Gandean mampukan kami menyusun kegiatan-kegiatan dalam porseni dalam rangka membangun kebersamaan, kekeluargaan, persaudaraan di antara kami anggota-anggota gereja seklasis Solo. Dan mampukan panitia menyusun merampungkan proposal untuk kami boleh menyiapkan kontingen, menyiapkan anggaran, menyiapkan segala sesuatu dalam kegiatan porseni di tahun 2024. Allah Bapa Surgawi, saya bersyukur untuk penyertaan Tuhan atas kegiatan-kegiatan yang terselenggara di gerejamu GKJ Jebres ini. Baik kegiatan reguler, ibadah minggu, kegiatan kategoria dari anak, remaja, pemuda, dewasa, dan adiusmu, dan kegiatan-kegiatan PA-PA yang lain yang sungguh-sungguh memberikan dukungan untuk pemeliharaan iman bagi seluruh warga
Jemaat GKJ. Berkati juga untuk impian, rancangan-rancangan gereja kami ke depan, apapun itu Tuhan. Tuhan tolong menyertai, memberkati, memberikan jalan keluar, sehingga apapun yang kami wacanakan, rencanakan dapat terwujud oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Allah Bapa Surgawi, ya berdoa untuk anak-anak kami yang sedang studi, Kau berikan hikmat, kepandian, kemampuan, tanggung jawab, sehingga anak-anakmu dapat belajar dan sungguh-sungguh selesai tepat pada waktunya, baik untuk melanjutkan ke tingkat jenjang lebih tinggi, maupun untuk mencari pekerjaan. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Berkati pula anak-anak kami yang memberikan pekerjaan, pasangan hidup, Allah menjawab tepat pada waktunya. Allah Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk Komisi Warga Dewasa yang pada siang nanti akan menyelenggarakan sebuah kegiatan untuk membangun kehidupan warga dewasa dalam menyusun buket, dan keterampilan ini boleh membekali mereka untuk punya wawasan, punya kemampuan dalam berbagai bidang, mengembangkan bakat, kemampuan, dan talenta. Dan sekali lagi, nama Tuhan yang dipermuliakan. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk hajatan pesta demokrasi pemilu yang boleh berlangsung pada tanggal 14 Februari kemarin. Meskipun ada banyak kekurangan kelemahan, tapi kami yakin apapun itu yang terjadi yang terbaik untuk bangsa dan negara kami. Mampukan kami masing-masing pribadi menghormati setiap hasil keputusan pemilu di tahun 2024 ini, dan siapapun yang terpilih dan berkati, berikan hikmat kemampuan untuk mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Hanyalah dalam minggu Prapaskah yang pertama ini, kami rindu dengar-dengaran akan sabda firman. Berfirmanlah Tuhan, kami hamba-Hamba-Mu telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan Sabda. Bacaan pertama terambil dari Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan 17. Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan 17. Perjanjian Allah dengan Nuh. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak-ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka aku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah,
untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, pujilah Allah, pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Mazmur tanggapan. Marilah kita membaca kitab Mazmur 25 ayat 1 sampai 10 secara berbalasan. Mazmur 25 ayat 1 sampai 10. Doa mohon ampun dan perlindungan. Dari Daud kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah kebenaran-Mu dan kasih setiamu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Bacaan kedua dari pertama Petrus 3 ayat 18 sampai 22. Pertama Petrus 3 ayat 18 sampai 22. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani,
melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, pujilah nama-Nya. Pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Bacaan Injil terambil dari Injil Markus 1 ayat 9 sampai 15. Tuhan Allah berfirman demikian. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sudah itu, roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melain dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya. Hosiana. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita saat ini memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Di mana di Minggu Prapaskah ini bermaksud mengajak dan menolong kita semua menghayati karya keselamatan yang dikerjakan Allah dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, mulai dari awal mula pelayanannya sampai pada pengorbanannya di kayu salib. Dengan demikian, khotbah hari ini dimaksudkan untuk memotivasi masing-masing pribadi agar mengimitasi, meneladani, meniru kehidupan Yesus dalam keseharian yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata orang bijak, untuk setiap hal selalu ada langkah pertama yang dilakukan. Sekali lagi, kata orang bijak, untuk setiap hal selalu ada langkah pertama yang dilakukan. Dan tentu kita sepakat bahwa langkah pertama
itu vital, itu penting, dan bisa sangat menentukan arah dan perjalanan selanjutnya. Karenanya, apabila salah melangkah, bisa berakibat fatal. Contoh, kita mengendarai kendaraan atau mobil di kota besar, misalkan Jakarta, dan kita belum menguasai Medan. Maka ketika kita salah berbelok, bisa menghabiskan waktu hingga berpuluh-puluh menit, bahkan bisa berjam-jam untuk bisa kembali ke tempat semula atau arah yang benar. Nah, prinsip ini bisa dikenakan pada hal-hal yang lain dalam sendi-sendi kehidupan yang kita alami, yang kita jalani. Nah, ketika Tuhan Yesus mengawali pelayanan pemberitaan Injilnya, hal itu juga diawali dengan langkah pertama. Langkah pertama bukanlah pencobaan di padang gurun. Kalau Bapak Ibu lihat dalam perikop Injil Markus yang kita baca, akan nampak jelas langkah pertama itu adalah suatu perjalanan panjang kurang lebih 60 mil dari Nazaret di tanah Galilea ke Sungai Yordan, tempat Yohanes berkarya. Langkah itu dilanjutkan dengan kesediaan Yesus dibaptis oleh Yohanes. Kesediaan dipimpin Roh ke padang gurun, kesiapannya dicoba iblis di padang gurun, serta gerak kembali ke Galilea. Maka muncul sebuah pertanyaan-pertanyaan, apa sih makna Tuhan Yesus dibaptis? Apa makna padang gurun di mana Tuhan Yesus dicoba oleh iblis? Apa makna proses persiapan yang dialami oleh Tuhan Yesus itu? Pertanyaan selanjutnya adalah, apa sih rema yang kita dapatkan, kita peroleh dari kisah Tuhan Yesus dibaptis, dicobai, sehingga ia siap memberitakan Injil bagi kehidupan masa ini. Nah, kira-kira pertanyaan-pertanyaan itulah yang dicoba dicari jawabannya pada Minggu Prapaskah yang pertama ini. Tentu kalau Bapak Ibu cermat, akan sangat kagum dengan apa yang ditulis oleh Markus. Markus dengan lugas, dengan singkat dan padat, merangkum 3 peristiwa itu dalam bacaan leksionari hari ini. Bacaan hari mencakup 3 peristiwa sebelum Yesus mulai pelayanan di dunia, yaitu pembaptisannya, kemudian pencobaan di padang gurun, dan permulaan pemberitaan tentang dirinya. Maka bukan secara kebetulan ketiga peristiwa itu dicatat oleh Markus. Sebab apa? Sebab Markus ingin memperlihatkan bagaimana sebelum memulai pelayanannya, Allah lebih dahulu meneguhkan Tuhan Yesus. Pertama, Allah meneguhkan identitas Yesus melalui pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Yesus memproklamasikan identitasnya, keberadaannya sebagai anak Allah yang dikasihi Bapa. Yang kedua, Allah meneguhkan mental Yesus melalui pencobaan di padang gurun selama 40 hari lamanya. Inilah nanti yang akan menginspirasi kehidupan umat manusia.
Kalau Yesus saja mengalami proses yang demikian, bahkan mengalami pencobaan atau dicoba oleh iblis, apalagi kita yang manusia. Fakta ini sungguh memberikan penghiburan bagi kita yang rindu melayani. Ada hal-hal yang perlu kita kerjakan, ada proses-proses yang harus kita lewati, proses yang cukup panjang. Bahkan kalau kita lihat, bukan proses yang mengenakan. Ada proses yang berat, ada proses yang beban berat harus ditanggung untuk sampai pada perutusan. Memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita, memberitakan berita pertobatan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema menghidupi karya Allah yang indah dalam Kristus menolong kita menyambut janji Tuhan, agar kita dapat mempraktikkan hidup yang terarah kepada Tuhan, menyediakan diri, dituntun Tuhan agar kita dimampukan menghayati arti kematian akibat dosa-dosa manusia. Kematian terjadi sekali untuk dosa manusia. Bagi siapa saja tanpa terkecuali, kematian Kristus adalah anugerah sempurna. Anugerah itu menarik setiap orang mempersembahkan hidupnya secara total dan tidak tanggung-tanggung. Upaya mempersembahkan diri secara sempurna bukan berarti tanpa tantangan, bukan tanpa hambatan. Hal itu pula yang diperlihatkan bagaimana Tuhan Yesus setelah dibaptis, Roh membawanya ke padang gurun, dicobai oleh iblis selama 40 hari. Injil Markus mengisahkan bahwa Yesus dipimpin oleh Roh menghadapi kuatnya godaan iblis. Selain dicobai iblis, tadi di ayat tadi dikatakan ia berada di gurun di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat yang melayani dia. Pasca tempaan di padang gurun, Tuhan Yesus menyatakan hadirnya kerajaan Allah. Setiap orang diundang untuk terarah pada kerajaan itu, dan kita diingatkan, sekalipun ada tantangan, ada hambatan, percayalah, Allah memberikan perhatian kepada setiap umatnya. Tidak akan mengalami pencobaan melebihi kemampuan kekuatannya. Bahkan itu diartikan juga malaikat-malaikat akan menolong kita melewati setiap tantangan, hambatan dalam kehidupan yang kita jalani. Bahkan dalam kisah Nuh tadi kita diingatkan ada peristiwa pelangi. Setiap habis hujan pasti ada pelangi. Itu berarti tidak selama-lamanya pencobaan itu datang. Pasti ada akhirnya. Dan di akhir semua itu hadirlah yang namanya janji Allah yang digambarkan seperti pelangi sebagai tanda pengingat Allah masih berkarya, Allah terus menyertai keluarga Nuh dan kehidupan umatnya. Dan juga dengan kehidupan kita sampai saat ini kita meyakini, mempercayai Allah terus bersama dengan kita, menolong kita, menyertai kita. Dengan demikian iman kita harus terarah, tertuju kepada Kristus. Dan sampai kita keliru melangkah dan sampai kita salah mengambil keputusan, kebijakan dalam hidup ini. Hendaknya setiap keputusan, setiap langkah yang kita pilih sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian, kita mampu menghidupi karya Allah
yang indah dalam Kristus. Dan sekali lagi, dalam peristiwa ini kita disadarkan ada proses yang harus kita lewati sebagai anak-anak Tuhan. Tidak mudah, tidak gampang, tapi yakinlah kita bisa melakukannya ketika kita percaya kepada Tuhan. Ketika langkah iman kita tidak keliru. Ketika keputusan kita tidak keliru. Pasti kita mampu menjalani iman kita, apapun prosesnya, apapun yang kita hadapi. Sebab Tuhan akan menolong kita, sebagaimana Tuhan mengerjakannya dalam hidupnya. Maka di Minggu Prapaskah yang pertama ini, kita diharapkan mengimitasi, meniru, meneladani apa yang terjadi dalam perjalanan Tuhan Yesus. Dari perjalanan menuju Sungai Yordan, dicobai di padang gurun 40 hari lamanya, sampai dia punya kemampuan memberitakan berita pertobatan, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bagian itulah yang kita mampu lakukan untuk menghidupi karya Allah yang indah dalam Kristus dengan segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Kiranya di Minggu Prapaskah yang pertama ini, melalui bacaan-bacaan leksionari, kita tetap pegang janji Tuhan. Sekalipun yang kita hadapi tidak mudah, yang kita hadapi berat, yakinlah. Satu ketika kita menemukan pelangi yang indah. Pada akhirnya kita menemukan sukacita di dalam Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Amin. Kita respon dengan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan,
Saat ini kita telah diberi kesempatan untuk mengucapkan rasa syukur melalui persembahan di awal ibadah. Setiap kita memberikan persembahan, marilah kita senantiasa mengingat firman Tuhan yang tercatat di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 11 sampai 13 demikian. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu-lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Kita memuji Tuhan. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa Surgawi, kami menghadap kehadirat-Mu dengan kerendahan hati, mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Terlebih pada ibadah pagi hari ini, Engkau telah menaburkan firman-Mu kepada kami, ajar kami untuk dapat melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyerahkan persembahan. Ya Allah, kami sadar bahwa persembahan yang kami aturkan ke tangan-Mu tidaklah sepadan dengan berkat-Mu. Namun semuanya dari Tuhan, dan kami kembalikan ke tangan-Mu. Apapun bentuk dan wujud dari persembahan kami ya Tuhan, terimalah dan sucikan, sehingga dapat kami manfaatkan untuk keberlangsungan jemaat-Mu di GKJ Jebres ini, atau di mana Allah menghendaki. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk saudara kami yang mengelola akan persembahan ini, kiranya Engkau memberkati dengan kebijaksanaan, sehingga apa yang akan dilakukan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Inilah seru doa kami. Kami panjatkan kehadirat-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar doa Bapa kami. Raja
Jemaat saudara berdiri, kita menaikkan pujian pengutusan. dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat. Marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tetaplah setia dan taat Tuhan meski dalam pencobaan, dan jadi saksi Tuhan dimanapun saudara berada. Terimalah berkat. Tuhan sumber segala berkat dan kekuatan akan melengkapi dan meneguhkan saudara mengarungi hidup di dunia ini dengan kekuatan dan kuasa kasih-Nya. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin.